Hidup ini adalah perjuangan, dan ketika sekarang ada wabah corona atau COVID-19 melanda di mana-mana, harus dipastikan agar kita siap berjuang bersama-sama. Dirimu, diriku, dan kita semua. Rajinlah cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, jaga kesehatan dan stamina dengan makan makanan bergizi, di rumah saja, berpikir positif, rajinlah berjemur, dan yang paling penting adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat buat teman-teman operasional CMS Group yang ada di semua daerah masing-masing dan wilayah masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman di lapangan, yakni alasan konsumen dengan kondisi saat ini yaitu COVID-19, sehingga konsumen itu minat memiliki barang atau memesan barang kepada kita itu jadinya banyak alasannya. Yang pertama, alasan yang sering dari sekian banyak alasan yang muncul di lapangan, kita menyimpulkan ada 3 alasan utama yang sering dihadapi. Yang pertama itu adalah konsumen itu tidak mau memesan barang itu dengan alasan tidak memiliki penghasilan atau susah penghasilan karena COVID-19, yang mana juga ini disebabkan karena suaminya di PHK. Alasan yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah alasan konsumen itu uangnya tidak cukup untuk membeli barang karena penghasilannya kecil, yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh COVID-19. Kemudian yang ketiga, takut belanja ke keramaian karena COVID-19. Jadi takut tertular COVID-19. Ini yang sering muncul dari alasan-alasan konsumen sehingga tidak berminat untuk memesan atau membeli produk yang kita tawarkan. Solusinya bagaimana sekarang? Solusi dari permasalahan yang pertama itu kita harus mengarahkan konsumen itu ketika memiliki barang atau membeli barang itu harus bisa menghasilkan uang, ya. Jadi punya barang harus bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, solusinya adalah ketika tidak memiliki secukup uang atau untuk membeli barang itu tidak cukup uangnya, maka solusinya itu adalah dengan cara apa? Dengan cara kredit, ya. Kemudian yang ketiga, masalah yang dihadapi takut belanja atau keramaian, ya, takut keramaian karena takut tertular oleh COVID. Solusinya adalah sistem belanja dengan di rumah, ya. Jadi ada 3 masalah, kemudian 3 solusi yang harus kita berikan kepada konsumen. Cuma permasalahannya itu adalah sekarang bagaimana solusi itu kita menempatkan di dalam langkah-langkah demo yang kita pelajari. Bagaimana kita mensisipkan wawasan tadi, ya, tentang solusi-solusi ketika muncul pertanyaan atau permasalahan terhadap konsumen. Nah, kita sudah mengenal tentang langkah-langkah demo. Yang pertama itu adalah ada pendekatan, kemudian ada demo produk, kemudian ada closingnya atau penutupnya. Kemudian solusinya di mana kita akan menyisipkannya. Yang pertama tadi, solusi yang pertama, memiliki barang harus bisa menghasilkan uang, ya. Berarti kita harus menyisipkan, wawasan ini harus disisipkan pada saat kita menjelaskan atau teman-teman semua menjelaskan manfaat memiliki produk. Seperti contohnya misalkan, ketika kita sudah menjelaskan tentang produk blender misalnya, pada saat kita menjelaskan manfaatnya, tentunya kan kita harus digunakannya untuk apa? Ya, produk tersebut atau blender tersebut digunakan untuk apa? Misalkan blender untuk bikin jus. Nah, kemudian jus yang dihasilkan oleh blender itu bisa dijual. Nah, ini kita harus menganjurkan kepada konsumen itu untuk bisa menjual dari hasil dari manfaat produk tersebut. Tidak hanya sekedar manfaatnya untuk konsumsi mereka sendiri. Jadi kalau kemarin-kemarin kita mengarahkan konsumen itu keenakan memiliki barang atau manfaat memiliki barang itu adalah untuk mempermudah mereka, ya, membantu mereka. Sekarang kita itu
harus mengarahkan konsumen untuk bisa menghasilkan uang. Selain mempermudah, kemudian juga bisa menghasilkan uang, ya. Kemudian seperti contoh juga produk workpen. Workpen misalnya bisa digunakan untuk bikin rendang, bikin sayur segala macam, dan itu sayur rendang itu bisa dijual. Ya, jadi kita arahkan konsumen untuk bisa menjual hasil olahannya dari menggunakan produk-produk yang dimilikinya. Kemudian contoh juga seperti barang produk snack maker. Snack maker ini bisa digunakan untuk bikin bakwan, kemudian juga bikin martabak mini, ya. Ini juga bisa kita arahkan untuk dijual, ya, untuk bisa menghasilkan uang tambahan. Ini adalah solusinya. Yang pertama, ya, tadi dari permasalahan konsumen tidak memiliki penghasilan, tidak mau beli karena tidak memiliki penghasilan. Sekarang kita dengan memiliki produk, mereka itu harus, atau konsumen itu punya penghasilan tambahan. Kemudian permasalahan yang kedua, itu tadi tidak memiliki uang, solusinya, ya, tidak memiliki cukup uang untuk membeli barangnya. Solusinya itu adalah tidak memiliki uang yang banyak, solusinya dengan kredit kalau pengen punya barang, ya. Di mana tempat menggunakannya? Kita bisa menggunakannya itu pada saat di closing, yaitu di mana poinnya? Yaitu pada saat kita menjelaskan di wawasan kredit. Karena apa? Karena kredit itu tidak membutuhkan uang yang banyak, jadi hanya sekedar mempersiapkan angsuran pertamanya saja, ya. Jadi tidak membutuhkan uang yang banyak. Jadi pada saat Anda menjelaskan wawasan kredit, harus disisipkan tentang bahwasanya memiliki barang itu tidak harus memiliki uang yang banyak, ya. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga itu adalah sistem belanja di rumah. Atau karena apa? Karena tadi konsumennya takut belanja atau belanja di keramaian, ya, karena takut tertular COVID. Ini di mana kita bisa menggunakannya? Ada dua tempat penggunaannya. Yang pertama, pada saat Anda menjelaskan wawasan tentang kontan, ya. Kemudian yang kedua, pada saat Anda itu sudah memberikan syarat diskon, ya. Jadi pada saat Anda menggunakan atau penjelasan pada saat syarat diskon, ya. Nah, bagaimana? Saya akan coba memberikan contoh bagaimana cara penerapannya pada saat Anda menjelaskan kontan. Seperti misalkan, Bu, ada dua cara untuk bisa mendapatkan barang. Yang pertama itu dengan cara kontan atau cash, kemudian yang kedua itu dengan cara kredit. Kontan itu dengan cara kontan itu enak, tinggal ibu menyiapkan uang yang banyak, kemudian dengan yang cantik pergi ke tokonya, kasih uangnya dan bawa pulang barangnya. Nah, kenapa saya bilang ibu harus menyiapkan uang yang banyak? Karena dari rumah ke toko itu harus butuh biaya, butuh ongkos, ya, dan seterusnya, ya, sampai pada akhirnya. Kemudian yang kedua, Bu, kalau ibu beli dengan kontan, itu ibu harus menuju kepada tokonya, ya. Jadi kontan itu kan tidak dengan diantar langsung, ya. Jadi itu ibu harus pergi ke tokonya. Misalkan pengen beli barang apa, ibu harus ke tokonya. Resikonya ketika ibu itu ke toko, itu ada resiko untuk tertular COVID karena ketemu dengan orang yang banyak. Karena yang namanya COVID kita tidak tahu bahwasanya siapa yang tertular dan siapa yang menulari, itu kita tidak pernah tahu. Nah, ini adalah resikonya kalau misalkan ibu harus beli ke toko dengan cara kontan. Kemudian dengan cara kredit. Nah, kita jelaskan baru ke penjelasan tentang wawasan kreditnya. Itu tempat penggunaan tentang bagaimana resikonya kalau misalkan ibu-ibunya harus beli dengan kontan. Jadi sekaligus kita sampaikan kepada konsumen, karena ibu-ibunya menyampaikan alasan tidak mau memesan barang atau membeli barang karena COVID. Sekarang kita jelaskan, sekaligus kita tembak ibu-ibunya dengan COVID sekalian, ya. Kemudian yang kedua, penempatan yang kedua dari solusi yang ketiga tadi, yaitu pada saat Anda menjelaskan syarat kontan. Syarat untuk memiliki atau menginginkan harga murah itu yang pertama. Biasanya teman-teman sering menyampaikan ada 3, ya. Jadi yang pertama itu adalah siap untuk didaftarkan hari ini. Biasanya syarat yang pertama seperti itu, ya. Kemudian yang kedua
itu mempersiapkan angsuran pertamanya. Kemudian yang ketiga, siap dikirim secara serempak. Ya, biasanya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 4. Jadi, yang keempat itu adalah siap belanja di rumah. Artinya, barang yang ibu beli itu tinggal ditunggu saja di rumah. Karena apa? Karena ini untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, jadi ibu tinggal menunggu dengan yang cantik dan diam di rumah saja. Nanti petugasnya akan mendatangi ibu untuk mengantar barangnya. Ya, jadi ditambahkan dengan 4 syarat. Ya, jadi yang pertama tadi itu siap untuk didaftarkan, kemudian yang kedua itu mempersiapkan angsuran pertamanya, kemudian yang ketiga itu siap dikirim secara serempak, ya, karena nanti di dropnya secara serempak sehingga tidak dipungut biaya administrasi dan biaya kirim. Kemudian yang ketiga siap belanja di rumah atau siap menerima barangnya di rumah, karena tidak diperbolehkan karena untuk mengantisipasi tidak terjadinya penularan COVID. Makanya ibunya syarat yang keempat itu harus siap menerima barangnya di rumah. Oke ya, jadi itu kesimpulannya cara penerapannya pada langkah-langkah demo tentang permasalahan-permasalahan yang sering muncul di konsumen tidak mau memesan barang atau membeli barang dengan alasan kondisi saat ini, yaitu COVID-19. Ya, semoga bermanfaat dan selamat mempraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.